Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula selalu beri salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di channel Pejuang Hijrah. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial, yaitu tentang video Habib yang diduga membodohi masyarakat. Check it out. Ini Belakangan ini beredar banyak video Habib yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kita akan melihat beberapa contoh dan menganalisis apakah informasi tersebut benar-benar adanya atau hanya sekedar kebohongan. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Pejuang Hijrah. Oke, sahabat channel Pejuang Hijrah, video pertama akan kita saksikan yaitu video Habib Abdul Qadir, ya. Dia sedang berceramah ini, menceritakan sebuah cerita halu atau yang bisa dibilang dongeng kurafat yang menyesatkan. Ini tentang ceramah dia itu, yaitu ditemukan seorang Habib sedang duduk baca Al-Quran di dalam kuburnya ketika kuburnya digali. Mari kita simak videonya. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan apa namanya, tidak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa? Kaget yang gagal. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan dia. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. ini parah nih. Takut gak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, gak boleh cerita mati. Ini parah. Berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen gak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mekel, enggak dik, tak nyawa apa? Harap mah janda bandik. Ini parah nih. Dan aku jawab kamu janda. Akhirnya didesak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya. Tadi kita sudah saksikan, ya, video kurapat, ya, penipuan, memang bangsat ini yang diceramai oleh Habib Abdul Qadir. Yang macam apa lagi nih yang diceritakan, ya? Ngawur semua itu, nggak sesuai dengan ajaran agama. Ini orang ceramah agama atau gimana? Sedangkan dalam syariah itu tidak ada. Nabi sih tidak sebegitu lebaynya, ya kan? Mana lagi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini? Tidak ada, ya.
Ini Habib-habib kurapat ini memang tidak jelas ini. Jadi kita jangan dibodohi ya. Kalau memang bagus drama ini dongeng-dongeng kurapat ini jangan kita jadi patokan ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video. Secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu loh. Makanya harus belajar itu pakai sanad ilmu yang benar ya. Makanya jauhi sifat Ya, tadi kita telah menyaksikan video antara perbedaan pendapat antara Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Ya, keduanya ini ada yang mengatakan Habib Rizik Syihab layak, tidak apa-apa dites DNA, ada rambutnya peninggalan Rasulullah. Kemudian Habib Bahar bin Smith berpendapat haram. Selanjutnya kita akan menyaksikan video selanjutnya, itu penceramah masih dari video-video Habib ini ya, video ceramahnya ini tentang penyampaian atau ceramah khurafat dongeng yang menyesatkan oleh para Habib. Mari kita saksikan videonya. Bagaimana tanggapan Anda? Ada satu orang lagi, Parah nih. ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Ini parah nih. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Ini parah. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Oke, setelah kita saksikan video ngawur ini ya, ngawur yang tidak sesuai dengan syariat. Masa ditanya, "Siapa Tuhanmu? Man rabbuka?" Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian, "Siapa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Di mana kiblatmu? Dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Gila, nggak sesuai syariah. Ini ngawur-ngawur semua ini, khurafat. Ini ceramah paling ngawur yang pernah saya temukan. Ini baru sekali inilah saya temukan video yang seperti ini ya, yang tidak dengan sesuai syariat, menjalankan syariat. Jadi pembohongan yang model seperti ini ya, memang menyesatkan, sungguh tidak sesuai dengan ajaran agama kita ya, dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Oke, selanjutnya kita akan saksikan ini ngalap berkah dari gigi ya, gigi yang sudah copot ya, itu punya Habib. Jadi ngalap berkah dari bekas giginya, dari bekas gigi Habib yang copot ya. Waduh, innalillah, astagfirullah. Kegilaan apa lagi yang dibuat para Habib-Habib yang ada di Indonesia? Penipuan apa lagi yang mereka buat? Khurafat, cerita macam apa lagi ya? Dari mana mereka belajar? Mari kita saksikan videonya. Ini parah nih. Ini adalah giginya Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Sadat yang diwariskan kepada ayah andanya Habib Muhammad bin Ishaq, sekarang diteruskan kepada beliau.
Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita berkah. Astagfirullah, mengharap berkah dari gigi. Kegilaan apa lagi ini? Ya. Jadi inilah yang saya dapat dan membuat saya kaget melihat kelakuan-kelakuan para habib. Ini orang-orang ini viral semua, ya. Di dunia maya viral. Di Indonesia termasuk mereka ini bisa dibilang terkenal, ya, para habib-habib yang termasuk golongan habib yang terkenal, ya. Dan punya jemaah yang lumayan, ya. Yang lumayan banyak. Nah, dan ceramahnya pun ngaur-ngaur, ya, dongeng-dongeng nggak jelas itu, nggak sesuai dengan syariah. Apakah seperti ini penjelasan agama? Saya bukan Wahabi, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut jalan Rasul. Apa begitu ajaran Rasulullah SAW? Ya, saya bukan Wahabi, tapi mengikuti ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Saya rasa kakek-kakek saya dulu tidak ada mengajarkan seperti itu, ya. Belajar pesantren pun saya rasa nggak ada itu ngaur ngalap berkah dari gigi, ya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video Habib, ya, tentang Habib bisa mengeluarkan tenaga listrik. Aduh, macam mana lagi nih? Coba kita lihat videonya seperti apa. Saya tahun 86 pernah ziarah ke Habib Umar Condet. Habib Umar Condet. Ya Allah, itu Pak, ngeliat amplop itu di tempat tidurnya penuh. Ini parah nih. Penuh Pak, Habib Umar. Itu di tempat tidur amplop. Orang ngasih taruh, orang ngasih. Orang datang ke beliau, ada yang minta diapain itu, minta diludain. Sampai begini-begini Pak. Mangap pengen minta diapain? Diludain. Habib Umar, makamnya di pemakaman Condet tuh. Di Al-Hawi. Ini parah nih. Habib Umar. Suatu ketika beliau memperingati Maulid. Listrik mati. Listriknya mati. Mana lagi sedang apa itu Maulid, lagi baca Maulid. Sedang berjalan listriknya mati. Kata Habib Umar, colokin aja tuh. Begitu dicolokin langsung terang Pak. Yang lain pada apa? Pada mati. Ini parah nih. Habib Umar. Astagfirullah, kegilaan macam apa lagi video ceramah yang menyesatkan sama sekali, ya, yang tidak sesuai. Lagi-lagi saya sebut dengan ajaran Rasulullah SAW, ya, yang tidak bisa kita ambil referensi bagi kita para pejuang hijrah semua. Lagi untuk mengambil referensi seperti ini tidak sesuai, ya. Banyak-banyak istighfar, jangan salah langkah untuk melaksanakan hijrah kepada apalagi macam Habib Kurapat seperti ini, ya. Baik, kita akan simak cerita halu, ya, dongeng Kurapat yang kali ini disampaikan oleh Habib Ani As-Segaf. Cerita di saat Haul-Tuan Guru Syekh, ya, di Celongok dihadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ulama kontroverser di zamannya, sampai sekarang pun masih terkenal, termasyhur. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mendatangi Haul Tuan Guru Syekh, ya, di Celongok. Kemudian bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dihadiri juga oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Waduh, gila. Mari kita simak videonya, ya. Nah, bagi yang tidak punya halangan, saya turut mengundang untuk acara tanggal 29 Haul Tuan Guru Syekh di Cilongok. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahannya bersama, karena itu hari luar biasa. Itu acara yang banyak keberkahan.
Saya diceritain sama beberapa orang tua-tua dan guru-guru kalau udah acara hall di Cilongo itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Kalau udah acara hall di Cilongo itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Cuma bagi siapa yang bisa melihat, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dapat kecipratan berkahnya itu. Ya, demikian tadi beberapa video ya yang telah kita saksikan, cerita dongeng kurafat menyesatkan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang Quran dan Sunnah. Sebaik-baiknya contoh teladan yang baik, suri teladan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan menyaksikan video seperti ini, membangga-banggakan Habib lah, Habib paling hebat lah. Sungguh cerita yang sangat-sangat memuakkan bagi saya pribadi. Ya, saya ingin mencari pendapat referensi atas penolakan dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Saya lihat dari MUI pun tidak ada penolakan di Indonesia tentang ceramah para Habib Kurafat ini. Ya, ceramah yang ada yaitu yang banyak penolakan itu para Wahabi. Saya garis bawahi ya, saya pribadi bukan Wahabi, tapi saya berpendapat secara pribadi. Kenapa para ulama Indonesia tidak berani mengkritik para Habib ini yang telah berceramah, ya, bukan Rasulullah yang dibanggakan, tapi para Habib-Habib lainnya, ya, Habib-Habib yang telah lalu, ya. Cerita macam apa ini, ya? Kenapa Habib para ulama di Indonesia termasuk MUI tidak menegur, ya, ceramah yang menyesatkan ini? Saya tidak habis pikir. Apakah kalian tidak berani, ya? Apakah kalian tidak berani para ulama-ulama Indonesia MUI? Apa hanya Wahabi yang berani? Ya, saya bukan Wahabi. Apakah itukah yang dinamakan Ahlussunnah? MUI masuk Ahlussunnah? Apakah yang diceritakan Habib ini termasuk Ahlussunnah yang seperti ini? Ya, apakah yang mengkritik disebut Wahabi? Ya, saya garis bawahi yang itu dan tanda tanya besar bagi saya. Oke, para pejuang hijrah, kita harap cerdas, ya, cerdaslah mengikuti para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini, ya, cerdas and berpikir, ya, kita punya pikiran, kita berpikir apakah sesuai tidak dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai, kita tinggali. Apalagi ceramahnya seperti ini, ya, bukan berarti Wahabi. Saya tetap mengikuti, ya, sesuai dengan kakek-kakek saya terdahulu yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti saya mengikuti Habib yang kurafat seperti ini, ya. Ulama-ulama yang di Indonesia ada yang bagus-bagus, ya. Oke, itu saja mungkin video dari saya tentang review ceramah-ceramah kurafat para Habib. Semoga mencerdaskan, membuka pikiran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.